Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, berjumpa kembali dengan kami di channel Guru Bangor. Pada kali ini kita akan berkisah, membuka sekilas sejarah salah seorang ulama, tokoh sufi, dan yang berpengaruh di dunia ini, yang mana kitab-kitab beliau, zikir-zikir beliau, wirid-wirid beliau sering kita dengarkan, kita baca di masjid-masjid, di surau-surau, di musola-musola, ataupun di rumah-rumah masing-masing. Untuk itu, sebelum kita berkisah tentang beliau, jangan lupa tekan subscribe dan like-nya untuk mendukung perkembangan channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan berkisah sedikit, tidak banyak, tentang perjalanan sejarah ataupun bisa dikatakan sedikit biografi dari seorang ulama besar, tokoh sufi pada masanya, yang mana kita semua pasti mengenalnya, pasti mengenal beliau. Beliau adalah Shahibur Ratib, Qutbil Irsyad wa Ghawthil Ibad wal Bilad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyid Abdullah bin Al-Haddad dilahirkan di kota Tarim, Hadramaut pada tanggal 5 Safar 1444 Hijriah pada hari Senin, atau pada tanggal 30 Juli 1634 Masehi. Semasa kecil beliau, kurang lebih ketika beliau berumur 4 tahun, beliau terkena penyakit cacar, sehingga mengakibatkan kedua mata beliau menjadi buta. Disitulah kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menolong hambanya yang ikhlas. Sekalipun beliau dalam keadaan buta sejak dari kecil, beliau sangat gemar menuntut ilmu dari satu majelis ke majelis yang lain, dari satu masjid ke masjid yang lain, tidak lain hanya untuk menuntut ilmu agama agar dirinya bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara guru-guru dari Sayyid Abdullah bin Al-Haddad yaitu Al-Qutub Al-Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, dan juga Al-Allamah Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Maula Aidid Ba'alawi. Ketika beliau pada masa remaja berguru kepada para ulama-ulama, di situ setiap beliau pulang dari menuntut ilmu di waktu duha, beliau selalu mengerjakan sholat sunnah sebanyak 100 rakaat tiap harinya. Jadi setelah beliau selesai belajar dari rumah gurunya, beliau tidak langsung kembali ke rumah, tapi beliau datang mengelilingi dari masjid satu masjid yang lain untuk sholat sebanyak 100 rakaat sholat sunnah.
itu beliau kerjakan sedari kecil, sehingga di antara teman-temannya Sayyid Abdullah Al-Haddad dan juga di antara orang-orang ketika masa itu, beliau sudah mendapat maqamat yang amat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para remaja ketika itu tidak bisa mengungguli beliau dikarenakan beliau orang yang gemar beribadah, beriadoh kepada Allah sejak dari kecil. Itulah salah satu kelebihan dari Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau sudah gemar beribadah semasa mudanya. Dikarenakan kecerdasannya, kealimannya, serta keluasan hatinya, sehingga beliau di samping berguru kepada para ulama-ulama, beliau juga menjadi seorang guru bagi orang banyak. Di antara murid-murid beliau yang pernah berguru kepada Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad yaitu Habib Umar bin Zain bin Smith, Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan masih banyak yang lainnya. Dan beliau juga banyak menulis karya-karya, kitab-kitab, zikir-zikir maupun wirid-wirid untuk melindungi diri maupun untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kitab-kitab yang beliau karang yaitu Risalatul Mu'awanah, Nasaihud Diniyah, dan masih banyaklah yang lainnya. Dan juga di samping itu beliau menyusun beberapa zikir ataupun wirid-wirid yang diperuntukkan untuk masyarakat umum. Di antara zikir-zikir maupun wirid-wirid yang masyhur yang dibaca oleh masyarakat umum yang sudah kita kenal seperti zikir Ratibul Haddad maupun Wirdul Latif. Saudaraku seiman dan setanah air, ada kisah menarik yang mana ketika itu Sayyid Abdullah bin Al-Haddad mempunyai murid yang dekat dengan beliau. Ya, bisa dikatakan murid kesayangan, yaitu Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Suatu ketika murid kesayangannya ini penasaran bagaimana Imam Al-Haddad bisa menulis begitu banyak kitab, sedangkan beliau sendiri dalam keadaan matanya tidak bisa melihat. Akhirnya beliau, muridnya ini, Habib Ahmad, teringat pesan gurunya, pesan Imam Al-Haddad. Jangan sekali-sekali engkau masuk ke ruang perpustakaanku. Tambah penasaran, yang pada akhirnya tanpa disengaja pada suatu hari Habib Ahmad ini berjalan lewat di depan perpustakaan Imam Al-Haddad. Ketika itu perpustakaan tersebut tidak terkunci, akan tetapi terbuka sedikit pintunya sehingga muridnya ini bisa melihat dari celah-celah pintunya itu. Di sana muridnya melihat bahwasannya Sayyid Abdullah bin Al-Haddad sedang duduk seperti orang berzikir, duduk bersila seperti orang yang sedang berzikir. Akan tetapi muridnya ini amat sangat terkejut karena yang dilihatnya itu tidak masuk akal.
Sang murid melihat buku-buku berterbangan bagaikan burung-burung, dan pena-pena serta tinta-tintanya dalam keadaan menulis apa yang dipikirkan oleh Imam Al-Haddad ketika lagi duduk itu. Akhirnya sang murid pun jatuh pingsan karena melihat kehebatan karomah dari gurunya tersebut. Ternyata sang murid baru paham, selama ini gurunya Imam Al-Haddad menulis karangan-karangan beliau, karya-karya beliau, kitab-kitab beliau hanya dengan akal pikirannya. Sedangkan pena, tinta, dan buku-buku bergerak sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh Imam Al-Haddad. Itu salah satu bukti karomah dari Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Akan tetapi ketika muridnya siuman dari pingsannya, Imam Al-Haddad sudah berada di hadapannya dan berkata kepada muridnya, "Jangan engkau bicarakan kepada orang lain selama aku masih ada." Akhirnya sang murid pun menurut, patuh terhadap pesan dari gurunya Imam Al-Haddad, bahwasannya apa yang dilihatnya tidak diungkapkan ke orang banyak selama Imam Al-Haddad masih hidup. Saudaraku seiman setanah air, di samping beliau mempunyai karomah yang amat sangat banyak yang tidak ada habisnya apabila kita kisahkan, bahwasannya satu fenomenal karya zikir beliau yang sering kita baca, yaitu Ratibul Haddad, yang dimana beliau menulis dan menyusun bacaan zikir ini terinspirasi dari salah satu orang muridnya, yang dimana di desa muridnya tersebut sedang terjadi wabah penyesatan. Akhirnya Imam Al-Haddad bersedia untuk menuliskan susunan zikir dan doa-doa agar kampung, desa dari muridnya tersebut bisa terjaga dari kesesatan yang ketika itu sedang menjadi perbincangan dan mempengaruhi orang banyak. Itulah zikir dan doa-doa yang sering kita baca yang bernama Ratib Al-Haddad. Bahkan Ratib Al-Haddad ini sudah menyebar luas. Sampai sekarang masih sering dibaca di surau-surau, di masjid-masjid, di majlis-majlis taklim, di rumah-rumah maupun pribadi-pribadi kita masing-masing. Itulah termasuk karomah dari Sayyid Abdullah Al-Haddad, dari doa-doa yang beliau susun. Dari semua keistimewaan yang ada pada diri Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, bahwasannya beliau mendapat anugerah tersebut tidak lain dan tidak bukan dikarenakan kegigihan, semangat, dan sungguh-sungguhnya beliau dalam menuntut ilmu, beriadoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada masa hidupnya beliau dikatakan mendapat jabatan sebagai wali kutub lebih dari 60 tahun lamanya. Beliau menerima libas atau pakaian kewalian dari Al-Arif Billah Al-Habib Muhammad bin Alawi Sohib Makkah. Imam Al-Haddad menerima pangkat wali kutub ketika beliau masih berusia kurang lebih 26 tahun. Sehingga menurut beberapa para ulama, beliau menjabat sebagai wali kutub kurang lebih selama 60 tahun lamanya. Itulah
bagaimana sedikit kisah perjalanan pribadi maupun karomah dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari, bahwasannya beliau orang yang tidak putus asa walaupun punya keterbatasan dalam dirinya, dan beliau selalu mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajin beriadah, rajin berpuasa, rajin menuntut ilmu kepada para ulama-ulama pada masa itu. Oleh sebab itu, kita sekarang ini hanya tinggal menikmati apa yang telah dipersembahkan oleh Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Oleh sebab itu, mari kita pelajari karya-karya beliau, kita baca susunan zikir-zikir ataupun doa-doa beliau yang telah beliau susun dengan rapi, penuh manfaat, agar kita terhindar dari kemaksiatan, dari dosa besar maupun kecil, dari kesalahan-kesalahan, dan supaya kita selalu mendapat keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita, keluarga kita, maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Sekian dari kami. Ikuti episode-episode dan perjalanan-perjalanan kami selanjutnya pada waktu dan kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.